Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pemirsa. Selain 3 berita tadi, kami juga hadir dan beragam informasi menarik lain. Bersama saya, Angelika D.F. Agam, inilah Lintasan News Pagi selengkapnya. Dipergoki korban, seorang pelaku curanmor ceburkan diri ke kali. Peristiwa tersebut terjadi di wilayah Komplek Podomoro Golf Tapos, Kota Depok. Kamera pengawas merekam detik-detik seorang pelaku pencuri sepeda motor hendak melakukan aksinya namun dipergoki pemilik motor. Pelaku kemudian kabur dan menceburkan diri ke kali di wilayah Komplek Podomoro Golf Tapos, Kota Depok. Kejadian berawal saat kedua pelaku membagi tugas. Satu pelaku sebagai eksekutor mencuri sepeda motor incarannya, pelaku lainnya menunggu di atas sepeda motor sambil memantau kondisi sekitar. Saat satu pelaku hendak membawa kabur motor, korban memergoki aksi pelaku. Pelaku pun melarikan diri ke jalan. Sempat dikejar warga, pelaku panik kemudian menceburkan diri ke kali dan terbawa arus. Sementara satu pelaku lainnya berhasil kabur. Ketika anggota kami sampai di sana, yang punya motor juga sudah langsung pergi. Jadi tidak sempat bertemu dengan pemilik. Apakah sejauh ini sudah memeriksa beberapa saksi? Ya, kita interogasi karena di situ kan ada security juga. Pihak keamanan di lokasi kejadian dan petugas Polsek Cimanggis belum memberikan informasi lebih lanjut terkait kasus pencurian ini. Dari Depok, Jawa Barat, Ihwan Rizky, Ayus melaporkan. Aksi tawuran antar kelompok remaja di Makassar, Jakarta Timur membuat resah warga. Warga khawatir menjadi korban salah sasaran. Dari rekaman video amatir, terlihat dua kelompok remaja berlarian saling serang di Jalan Pusdiklat Depnaker, Makassar, Jakarta Timur. Beberapa pelaku dilengkapi senjata tajam berupa celurit, samurai, dan pedang berukuran besar. Tak hanya itu, beberapa pelaku lainnya juga membawa benda tumpul seperti kayu dan batu untuk dilemparkan ke arah lawannya. Pelaku tawuran yang merupakan remaja tanggung ini berjumlah sekitar 30 orang. Aksi tawuran diduga terjadi hanya karena saling ejek, kemudian kedua kelompok berjanjian melalui media sosial. Meski tak ada korban jiwa, namun warga setempat mengaku resah. Apa pelakunya kira-kira bocahnya berapa orang, Bang? Banyak dan 30 Bang. 30? Itu pada bawa sajam? Bawa. Apaan aja, Bang? Sajam, samurai, celurit, kayu-kayu, batu. Oh, siap. Itu saling serang, ada yang kena korban apa jadi korban apa gimana? Kalau korban sih kurang tahu, soalnya saya di dalam sini sembunyi. Oh, tapi dengar kedengaran suaranya. Ramai banget. Kayak bunyi-bunyi samurai itu di aspal. Warga takut menjadi korban salah sasaran dan khawatir rumah dan kendaraannya rusak akibat terkena lemparan batu. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pemirsa, tersangka mutilasi di Kota Malang selesai menjalani pemeriksaan. Beragam drama dilakukan tersangka, mulai lemas hingga pura-pura pingsan saat dirilis ke awak media. Inilah JLT, suami yang dengan sadis membunuh lalu memutilasi istrinya sendiri di rumahnya di Jalan Serayu, Kota Malang. Polisi telah selesai memeriksa 7 orang saksi dan telah resmi menetapkan JLT sebagai tersangka serta menahannya di Mapolresta Malang Kota. Namun saat rilis, JLT tiba-tiba mengaku lemas. Pelaku pun terus berupaya menyembunyikan wajahnya dengan bersembunyi di punggung kuasa hukumnya. Usai rilis, JLT bahkan terjatuh berpura-pura pingsan hingga polisi kemudian membawanya dengan kursi roda. Padahal sebelumnya tes kejiwaan yang dilakukan pada tersangka hasilnya normal. Tersangka disebut polisi melakukan pembunuhan dan mutilasi dengan sadar. Jadi motifnya adalah tersangka merasa jengkel ataupun marah karena korban meninggalkan rumah semenjak 5 Juli 2023. Dari pihak tersangka sendiri orangnya juga tertutup, tapi di situ memang di keluarga juga orangnya keras, intinya seperti itu. Akibat perbuatan sadis terhadap istrinya sendiri pada 31 Desember 2023 lalu,
Tersangka dijerat pasal 351 ayat 3, 340, 338, pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 dengan ancaman hukuman maksimal pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah melaporkan. Pemirsa, uang tabungan senilai ratusan juta rupiah milik pensiunan PNS di Bandar Lampung ludes dikuras. Pelaku merupakan komplotan pencuri dengan modus ganjal ATM yang telah mengintai korban dari kejauhan. Inilah hasil rekaman CCTV di salah satu lokasi mesin anjung tunai mandiri di SPBU Bandar Lampung yang merekam seorang pria seolah hendak bertransaksi. Namun siapa sangka pria ini justru mengganjal bagian lubang mesin ATM dengan besi berukuran kecil. Tak berselang lama datang pria parubaya yang merupakan target para pelaku hendak menarik uang di mesin ATM. Korban yang saat itu panik mengetahui kartu ATM-nya terganjal di bagian lubang mesin ATM, kemudian didekati pelaku. Berpura-pura hendak membantu korban, pelaku yang merupakan komplotan pencuri dengan modus ganjal ATM itu justru menukar kartu ATM milik korban. Sementara pelaku lain mengintip korban saat menekan kode PIN miliknya. Pelakunya narik itu jelas ada di sesuai dengan ada di CCTV itu orangnya, saya ciren itu orangnya itu yang terutama yang perempuan itu kan, yang perempuan. Nah perempuan itulah yang ngintip-ngintip dan laki-laki itu yang mendorong masuk ke bank itu. Total kerugiannya berapa? Total kerugian saya itu 122.500.000. Nah, sehingga memang terkuras betul saya. Jadi sampai saya waduh stres rasanya Bang. Berbekal hasil rekaman, korban melaporkan kejadian ke Mapolresta Bandar Lampung dan berharap pelaku segera ditangkap. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Polisi menangkap pelaku pembobolan rumah mewah disertai pencurian mobil di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Penangkapan berlangsung dramatis lantaran pelaku berusaha kabur lewat atap rumah. Unit Jatan Ras Polrestabes Makassar bersama petugas Polsek Tamalate, pelaku pembobol rumah mewah saat bersembunyi di rumah milik warga di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku AR sempat bersembunyi di atas atap rumah warga, akhirnya keluar setelah diteriaki warga. Polisi akhirnya berhasil membekuk pelaku saat mencoba melarikan diri ke atap rumah warga lainnya. Polisi sempat kewalahan saat mengevakuasi pelaku karena banyaknya warga yang geram dengan ulah pelaku. Sejumlah warga yang emosi hendak memukuli pelaku saat dibawa ke mobil patroli. Kini pelaku masih menjalani proses pemeriksaan di kantor polisi guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, ruas Kemang Utara 9 dan Kemang Utara Raya lumpuh akibat terendam banjir. Tak hanya merendam badan jalan, banjir juga merendam kios usaha milik warga. Beginilah kondisi banjir di ruas Kemang Utara 9 Mampang, Jakarta Selatan pada Kamis sore. Banjir merendam badan jalan setinggi 50 cm terjadi usai hujan deras mengguyur ibu kota. Tak hanya merendam badan jalan, puluhan kios usaha warga yang berada di pinggir jalan pun tak luput dari terjangan banjir. Diketahui lokasi ini merupakan langganan banjir setiap hujan deras mengguyur. Iya dulu mah enggak, tapi kalau sekarang dia beginilah kalau hujan. Setiap hujan iya. Gede. Yang ngarep dah begini, rumah saya juga penuh. Tahu dari mana? Ini gorong-gorongnya sebelah kiri ini. Dari itu juga kurang lancar jalan. Betul, tapi begitu lagi. Warga dan pengendara jalan yang hendak melintas jalur diimbau untuk mencari jalan alternatif. Warga pun berharap langkah konkret pemerintah setempat mengatasi banjir di lokasi ini. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Sementara itu, puluhan motor mogok usai nekat melintasi ruas Jalan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor yang terendam banjir hingga 80 cm. Banjir disebabkan air sungai Cibarengkok meluap setelah diguyur hujan deras. Sungai Cibarengkok meluap usai hujan deras terus mengguyur kawasan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor. Luapan air membuat jembatan Kelapa Nunggal sebagai akses jalan utama turut terendam banjir hingga 80 cm.
Akibat puluhan kendaraan sepeda motor yang nekat melintas terjangan banjir alami mogok. Begitupun kendaraan roda 4 yang menerobos banjir, sejumlah mobil mogok harus didorong dibantu warga sekitar yang ada di lokasi. Drainase yang kurang baik menjadi penyebab banjir kerap terjadi di kawasan ini. Ini motornya mogok atau gimana, Pak? Iya, mogok, motornya mogok ini. Kebanjiran, kena banjir. Oh, tinggi, Pak? Tinggi, ya hampir 80 cm. Oh, hampir 80 cm? Ya. Oh, Pak, ini memang sering terjadi banjir atau gimana, ya, Pak? Sering terjadi banjir di sini, di Sungai Cibaringkok ini. Ini tahun ini dari tahun kemarin setiap hujan besar pasti meluap airnya. Karena apa? Karena dulunya ini di sana masih banyak sawah-sawah sebelum ada perumahan ya. Warga berharap pemerintah membantu dan memberikan solusi agar banjir serupa tak terulang kembali saat musim hujan. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna melaporkan. Pemirsa, banjir lahar hujan kembali menerjang sejumlah daerah aliran sungai setelah puncak Gunung Semeru diguyur hujan deras Kamis sore. Meski banjir, sejumlah warga dan penambang masih nekat menyeberang dan beraktivitas di jalur aliran lahar. Sejumlah penambang pasir di aliran Sungai Besuksat, Desa Pasru Jambe, Lumajang ini berupaya kabur saat banjir lahar dari Gunung Semeru menerjang. Banjir membawa material vulkanik berupa pasir dan batu. Besarnya debit membuat air meluap hingga ke atas jembatan Limpas yang menjadi jalan alternatif penghubung antar kecamatan. Banjir lahar terjadi setelah kawasan puncak Gunung Semeru diguyur hujan deras, bahkan dalam sepekan terakhir. Hingga kini Gunung Semeru masih berstatus level 3 atau siaga. Pemirsa, aksi berbahaya dilakukan sejumlah siswa sekolah dasar di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah saat istirahat. Para siswa itu mengadang mobil yang sedang melaju di jalan raya di depan sekolah. Aksi bocah SD ini meniru konten di TikTok, di mana para remaja mencegat truk yang melaju kencang. Video amatir warga merekam sejumlah siswa sekolah dasar yang sedang bermain-main di tepi jalan raya depan sekolah mereka saat jam istirahat. Mereka mengadang mobil yang tengah melaju di jalan raya seperti aksi di konten TikTok. Sejumlah siswa menunggu mobil yang melaju, setelah dekat mereka kemudian mengadangnya di tengah jalan. Begitu mobil mengerem, kemudian mereka bersorak-sorai dan berlari masuk ke gerbang sekolah. Selain pintu gerbang sekolah yang tidak ditutup, lokasi sekolah yang berada di jalur Pantura membuat bocah-bocah SD tersebut leluasa melakukan aksinya. Viralnya video ini menjadi perhatian Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Kudus yang secara khusus langsung mendatangi sekolah tersebut. Dari Satlantas Kudus menyarankan kepada Bapak Ibu Guru dalam waktu istirahat tidak ada anak-anak yang bermain di luar. Pintu gerbang ditutup ya? Pintu gerbang ditutup. Kalau bisa yang pembatas antara gedung instansi dengan sekolah ditutup ini, terutama yang di sebelah kanan. Oh, saat itu pas waktu istirahat. Karena pas waktu istirahat, sedangkan guru baru aja masuk ke kantor. Antara kelas, ruang sini sama ruang kantor itu memang jauh. Jadi kita tidak bisa memantau. Menghindari kejadian tersebut terulang, pihak sekolah akan menutup akses gerbang dari arah jalur Pantura. Untuk aktivitas keluar masuk akan menggunakan pintu gerbang depan kantor guru. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Hoirudin, iNews melaporkan. Pemirsa, seekor ular king cobra dengan panjang 3 meter dievakuasi petugas pemadam kebakaran setelah masuk perangkap ikan milik warga di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ular tersebut akan dilepas liarkan ke hutan yang jauh dari permukiman. Tim rescue damkar berusaha mengevakuasi seekor ular king cobra yang masuk jaring ikan di Jalan MS Rubai, Kelurahan Kareng Bangkira, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ular sepanjang 3 meter tersebut agresif melawan saat akan ditangkap petugas dengan alat penjepit. Tengah jam kemudian, king cobra akhirnya berhasil dievakuasi dan dimasukkan ke dalam karung. King cobra ini berkeliaran di sekitar permukiman, tiba-tiba masuk dalam perangkap ikan. Ular kobra itu masuk ke dalam perangkap ikan yang tanpa dijebak, dia tidak bisa keluar lagi. Karena pemilik rumah tidak berani bertindak untuk mengeluarkannya,
Maka dipanggillah tim rescue damkar Kota Palangkaraya, waktu 30 menit untuk mengeluarkan si ular kobra. Selanjutnya ular king cobra ini akan dilepas liarkan ke hutan yang jauh dari permukiman. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata melaporkan. Pemirsa, manfaatkan lahan sempit. Warga Batu Jajar, Bandung Barat berhasil membudidayakan 2 jenis buah naga, merah dan putih. Sekali panen, kebun milik Dede ini bisa menghasilkan hingga 1 ton buah naga. Berukuran jumbo, lebat, berwarna merah dan putih dengan rasa manis dan segar, inilah kebun buah naga milik Dede Makmun, warga kampung Babakan Pari, Desa Batu Jajar Timur, Bandung Barat, Jawa Barat. Berada di lahan sekitar 210 meter, Dede mulai membudidayakan buah naga sejak tahun 2013. Saat itu buah naga yang ia tanam memang belum banyak. Namun kini Dede berhasil membudidayakan 100 pohon buah naga, di mana setiap pohon mampu menghasilkan sekitar 100 buah naga dengan harga jual Rp15.000 per kilogram. Dalam sekali musim panen, kebun Dede mampu menghasilkan 1 ton buah naga. Pengunjung yang datang pun bisa langsung memetik dan merasakan buah naga. Sedangkan bagi yang ingin menanam buah naga di rumah, juga tersedia bibit sekaligus diedukasi cara pemeliharaannya. Kalau metik langsung kan kita diajarin bagaimana cara metiknya, bagaimana cara mengambilnya gitu kan. Bisa coba langsung di kebun, itu yang lebih nikmat, Pak. Antusias pengunjung alhamdulillah ini sampai kewalahan bila mana sudah merah-merah gini, sudah banyak pesanan-pesanan yang masuk ke kami. Kalau misalkan udah kami buka ini 2 hari udah habis. Dalam setahun, buah naga ini bisa panen 2 kali. Sedangkan perawatannya tergolong mudah, meski dikelilingi rumput liar tidak mengganggu pertumbuhan pohon. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, Ainis melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo makin dicintai masyarakat dengan beragamnya program yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat kecil. Salah satunya adalah bazar murah dan pengobatan gratis. Partai bernomor urut 16 ini pun didoakan dapat menang pada pemilu 2024 mendatang dan menjadi partai yang memperjuangkan kesejahteraan di Indonesia. Warga Blok S Kebayoran Baru Jakarta Pusat antusias mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis dan bazar murah yang digelar Partai Perindo di daerah mereka. Mereka dapat memeriksakan kesehatan sekaligus membeli minyak goreng dengan harga Rp5.000 dan beras Rp5.000. Bersyukur banget, sekarang kan lagi susah ya. Maksudnya dapat kayak gini kebantu banget kita sebagai ibu rumah tangga. Oh, mudah-mudahan dia maju terus, Pak, naik gitu calegnya gitu, partainya langsung naik gitu. Ya semoga bisa memajukan Indonesia, bisa menambah makmur rakyat kecil gitu. Bazar murah dan pemeriksaan kesehatan gratis ini dihadiri langsung Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudibyo, dan Ketua Umum Kartini Perindo, Liliana Tanusudibyo, yang juga merupakan caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta II. Program ini menjadi bentuk komitmen dan kepedulian Partai Perindo dalam memperjuangkan masyarakat. Itulah sebabnya kita sebagai kader-kader dari Partai Perindo kita memperjuangkan aspirasi rakyat untuk mereka selalu naik kelas, mereka menjadi lebih mapan dan mereka menjadi sejahtera. Ya, harapan saya begini, tolong bantu kami, jadikan kader-kader dari Partai Perindo duduk di Dewan, baik DPR RI maupun di DPRD DKI sebagai wakil rakyat. Saya akan pastikan bahwa mereka bekerja untuk perjuangkan kesejahteraan rakyat yang membutuhkan. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo memastikan Partai Perindo akan berjuang untuk mewujudkan Indonesia sejahtera bersama pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, seorang petugas dishub viral di media sosial setelah aksinya bertengger di kap sebuah mobil yang melaju kencang di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Sebelum terbawa di kap mobil, diketahui para petugas dishub sempat terlibat cekcok dengan pengemudi mobil tersebut. Inilah video amatir yang diambil seorang pengemudi mobil berinisial AR saat mobilnya diberhentikan sejumlah petugas dishub di Jalan Denpasar, Setiabudi, Jakarta Selatan. Tak terima diberhentikan, sang sopir pun terlibat cekcok dengan petugas. Namun tiba-tiba pemilik mobil langsung tancap gas. Nahas di atas kap mobilnya bertengger seorang petugas dishub berinisial YI. Alhasil bak di film-film action, petugas dishub ini berada di kap mobil yang melaju kencang di sepanjang Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Mobil ini pun akhirnya berhasil diberhentikan petugas dishub lainnya yang berusaha mengejar di ruas Jalan Kusuma Atmaja, Menteng, Jakarta Pusat. Menurut pihak dishub, pemilik mobil mengacungkan jari tengah saat petugas menggelar razia hingga diberhentikan. Melintas berulang kali dan itu sambil melakukan video, merekam video dan menggunakan handphonenya sambil dilihat petugas, dia sambil mengacungkan jari tengahnya. Dia bolak-balik mundar-balik 4 kali gitu, dia sambil merekam video sambil mengacungkan jari tengah. Maksudnya petugas tuh berinisiatif untuk menanyakan, untuk mengklarifikasi maksud dan tujuan apa merekam dan mengacungkan jari tengah. Pemilik mobil telah dibawa ke unit Laka Lantas Polda Metro Jaya. Kasus ini pun berakhir damai dan diselesaikan secara kekeluargaan. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati melaporkan. Seorang nenek di Lampung Barat, Lampung akhirnya ditemukan dalam kondisi selamat setelah 2 hari tersesat di hutan kawasan perkebunan di Desa Sukaraja, Lampung Barat. Sang nenek langsung dievakuasi oleh tim SAR gabungan ke kediamannya. Setelah 2 hari pencarian, tim SAR gabungan berhasil menemukan Sarmi, nenek 91 tahun yang tersesat saat berkebun di hutan Desa Sukaraja, Kecamatan Batu Brak, Kabupaten Lampung Barat pada Kamis siang. Korban ditemukan dengan kondisi kelelahan. Awalnya nenek Sarmi pergi ke kebun Selasa pagi, namun hingga sore hari korban tidak kunjung pulang. Keluarga pun sempat menyusul ke kebun, namun hanya menemukan bakul yang biasa dibawa korban. Seharian pencarian tidak ada hasil, pihak keluarga pun melaporkan kejadian ini ke Basarnas Rabu malam. Pencarian terhadap nenek Sarmi yang tersesat di hutan Desa Sukaraja telah ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam keadaan selamat. Selanjutnya, korban dievakuasi menuju ke rumah korban. Korban kemudian langsung dievakuasi menuju kediamannya di Desa Batu Brak, Lampung Barat, sekitar 5 km dari lokasi kejadian. Dari Lampung Barat, Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Seorang maling babak belur usai berkelahi dengan pemilik rumah di Batu Bara, Sumatera Utara. Nantikan informasinya di Lintas Sayus Pagi. Pemirsa, seorang pecatat TNI yang merupakan residivis kasus pencurian ditangkap polisi usai mencuri laptop penjaga masjid. Pelaku digerebek saat bersembunyi di rumah orang tuanya di daerah Kampung Jua, Kota Padang. Dalam rekaman CCTV di salah satu rumah warga di kawasan Padang Barat, Kota Padang ini, tampak pelaku keluar dari masjid dengan membawa laptop yang disembunyikan di dalam bajunya dan kabur menggunakan sepeda motor. Berdasarkan dari rekaman CCTV, tersangka RN, seorang mantan anggota TNI yang dipecat karena kasus pencurian dan sudah menjadi residivis. Pelaku digerebek tim Klewang Satreskrim Polresta Padang saat bersembunyi di rumah orang tuanya di daerah Kampung Jua, Kota Padang.
Selain tersangka, 1 unit sepeda motor yang digunakan tersangka saat beraksi turut diamankan polisi. Saya lagi tidur bang, lagi tidur. Nah, tanpa saya pengetahuan saya karena waktu itu lagi tidur kan. Nah, jam 11 saya bangun, udah saya dapati laptop yang biasa di atas meja saya taruh udah hilang gitu bang. Kehilangan atau kerugian dari korban itu laptop dan beberapa unit handphone. Cuman untuk yang lainnya masih kita kembangkan dulu. Kebetulan yang bersangkutan atau tersangka udah residivis juga. Kini tersangka terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, akibat jembatan roboh diterjang banjir, warga nekat bertaruh nyawa menyeberangi Sungai Barumun dengan arus deras di Padang Lawas, Sumatera Utara. Warga berharap pemerintah setempat segera memperbaiki jembatan agar aktivitas warga kembali normal. Jembatan gantung yang menjadi akses satu-satunya penghubung Desa Limbong menuju ke daerah lain terputus usai diterjang banjir Sungai Barumun. Akibat putusnya sarana penghubung antar desa, aktivitas warga terganggu. Warga di Desa Limbong dan Sabarimba nekat bergelantungan menyeberangi sungai. Bahkan sebagian warga memilih mempertaruhkan nyawa mereka menyeberangi Sungai Barumun dengan arus yang cukup deras. Namun warga tak ada pilihan lantaran harus ke sawah dan berkebun di desa seberang. Untuk mengangkut hasil pertanian, warga mengaku memanfaatkan transportasi pedati yang ditarik kerbau. Ini usaha apa? Sawit. Nah. Ya. Ini mau kemana jadinya? Mau pulang. Jadi ke mana jembatan ini? Kalau mau ke sana harus kayak gini bang ya? Iyalah, amat. Kapan nih kejadian jembatan putus ini bang? Udah ada 1 minggu ini. Warga berharap pemerintah Kabupaten Padang Lawas segera tanggap darurat memperbaiki jembatan agar aktivitas warga kembali normal. Dari Padang Lawas, Sumatera Utara, Warsono, iNews melaporkan. Pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo temui para nelayan di Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah untuk peluncuran program andalannya, yakni penghapusan hutang nelayan. Ribuan nelayan menyambut gembira program ini yang dinilai dapat menyelesaikan masalah sehari-harinya. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengajak nelayan menggunakan KTP Sakti dalam pengurusan perizinan kapal nelayan secara daring dalam kampanyenya di tempat pelelangan ikan Karanganyar, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Nelayan mengeluhkan selama ini proses perizinan berbelit-belit dan lama serta membingungkan. Ganjar juga meluncurkan salah satu program andalannya, yakni program hutang nelayan macet dihapuskan. Jika terpilih menjadi presiden, Ganjar berjanji akan menghapus utang macet seluruh nelayan di Indonesia yang totalnya mencapai sekitar 190 miliar rupiah. City yang bandai fishing itu ternyata kuota solarnya sangat terbatas. Mereka di pertambangan. Yang kedua, pola ketika jual beli di tempat pelelangan ikan, ternyata mundurnya sampai dengan 1 bulan. Maka rasa-rasanya itu butuh akses permodalan agar ketika mereka melepas ikannya langsung bisa dibeli. Ini problem-problem dari nelayan yang hari ini kita temui di Rembang. Diharapkan dengan program tersebut nelayan dapat bangkit dan sejahtera. Dari Blora, Jawa Tengah, Gisela Nurrahma, Rizky Julianto, iNews melaporkan. Pemirsa, putra Capres dan Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD, yakni Alam Ganjar dan Muhammad Ikhwan Zain, menjalin silaturahmi persahabatan dengan bertemu di Sleman, Yogyakarta. Mereka bahkan sempat mengobrol santai terkait banyak hal, termasuk dunia politik sembari menikmati santapan menu sate bakar di kawasan Condong Catur, Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Kamis sore hingga petang tadi.
Kedekatan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD menurun ke anak-anak mereka. Di Sleman, Yogyakarta, putra sulung Ganjar Pranowo, Alam Ganjar dan putra pertama Mahfud MD, Muhammad Ikhwan Zain atau akrab disapa Dr. Wawan, bertemu dan bersilaturahmi bersama di sebuah tempat kuliner di kawasan Condong Catur, Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Kamis sore. Alam dan Dr. Wawan ngobrol santai sembari menikmati hidangan menu sate bakar. Keduanya tampak akrab membahas kesehatan, masa depan Indonesia, potensi anak muda, dan kekayaan sumber daya alam hingga dunia perpolitikan. Selama ini diketahui Dr. Wawan menetap di Amsterdam, Belanda. Dr. Wawan unik di University of Amsterdam, belajar soal orthopedic sama sports medicine. Itu menurut aku suatu hal yang keren banget, jadi tadi banyak ngobrol soal itu. Dr. Wawan nih masih energik banget sih, masih sangat muda, jadi nyambung banget sama ambulans. Anak muda yang asik, sopan, ramah, dan keren, ide-idenya luar biasa. Tadi kami ngobrol ternyata alat itu. Kehadiran dua putra Capres-Cawapres nomor urut 3 di tempat publik ini sempat menarik perhatian pengunjung. Bahkan beberapa kali Alam Ganjar dan Dr. Wawan menyempatkan diri melayani permintaan pengunjung untuk bersuah foto. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Menko Polhukam Mahfud MD mendatangi Wisma Keuskupan Katedral Jakarta untuk bersilaturahmi dengan Kardinal Ignatius Suharyo Kamis siang. Mahfud mengaku memiliki kegelisahan lantaran pada saat Natal tidak secara penuh mengunjungi katedral saat malam Natal karena kurang sehat. Menko Polhukam Mahfud MD mendatangi Wisma Keuskupan Katedral Jakarta untuk bersilaturahmi dengan Kardinal Ignatius Suharyo Kamis. Pertemuan tersebut untuk membahas soal kelancaran ibadah Natal dan perayaan Tahun Baru yang berjalan dengan lancar saat berada di katedral. Cawapres nomor urut 3 tersebut juga mengaku gelisah lantaran tidak secara penuh melakukan kunjungan katedral saat malam Natal, lantaran sedang dalam kondisi sakit dan buru-buru pulang. Sakit sehari ya. Sekarang kesini lagi mengonfirmasi lagi yang saya katakan saat itu bahwa insya Allah saya silaturahim ke beliau semua berjalan sesuai dengan doa kita. Natal dan Tahun Baru di Indonesia berjalan dengan aman, lancar, damai sampai sekarang lah. Selain melanjutkan kegiatannya sebagai Menko Polhukam, hari ini Mahfud MD berencana melakukan safari politiknya sebagai calon wakil presiden ke wilayah Jawa Tengah. Dari Jakarta, Rian Rahman, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Pemirsa, berkunjung ke Jambi, Yeni Wahid, penasehat TPN Ganjar Mahfud, bertemu sejumlah tokoh dan warga. Dalam pertemuan tersebut, Yeni Wahid mengajak masyarakat untuk menjaga toleransi, apalagi jelang pemilu. Tiba di lokasi pertemuan, Yeni Wahid disambut warga dan sejumlah tokoh agama, masyarakat, tokoh pemuda, dan warga di Komplek Perumahan Laskar Arawana, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Dalam pertemuan itu, penasehat TPN Ganjar Mahfud ini mengajak masyarakat untuk menjaga toleransi. Yeni menegaskan, toleransi tak hanya soal keyakinan beragama dan suku, tapi toleransi juga merangkul semua orang, khususnya warga kurang mampu agar difasilitasi negara dan sejahtera. Toleransi itu menjadi sebuah keharusan agar tidak ada konflik yang terjadi, agar tidak ada perpecahan, pertikaian, karena hanya dengan persatuan maka energi bangsa bisa kita kerahkan untuk membangun bangsa ini menuju kesejahteraan. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menggelar kampanye di Ciamis, Jawa Barat. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menemui ribuan warga dan menggelar orasi kebangsaan dengan tema Gerak Bersama Menjangkau Semua, Aminkan Ciamis.
Kedatangan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan disambut riuh pendukungnya ketika tiba di Gedung Islamic Center Ciamis, Jawa Barat, Kamis siang. Pendukung Anies berdesakan untuk bisa bersuah foto. Kedatangan mantan Gubernur DKI Jakarta ini bersama sejumlah tokoh pendukungnya untuk menggelar kampanye berisikan orasi kebangsaan. Dalam pidatonya, Anies mengusung tema perubahan dan mengajak warga untuk memilih pasangan Anies Caimin untuk perubahan ekonomi yang murah dan reformasi hukum. Bahkan Anies juga mengaku bersiap menghadapi debat Capres 7 Januari mendatang. Kita harus bisa, bukan hanya menang di Pilpres, tapi legislatif juga kita harus kuat. Usai menemui warga Ciamis, Anies melanjutkan kampanye di wilayah Tasikmalaya. Sementara pasangan Anies Cawapres Caimin berkampanye di wilayah Garut, Jawa Barat. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim melaporkan. Pemirsa, sejumlah peristiwa menarik kami rangkum untuk Anda. Di antaranya, seorang sopir mobil meloncat ke sungai saat dikejar debt collector. Dan berikut rangkaian peristiwa di sekitar kita. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Lintas News pagi hari ini. Saya Angelika D.F. Agam, selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.